Banjar. Pastikan channel kamu hanya di Pro 4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro4 FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro4. Kita jumpa lagi di Pandiran Baisukan edisi hari ini, hari Jumat di 25 Oktober 2024. Nah, dan Sanak Pro4 sabarataan di pagi hari ini tentunya kita sudah kehadiran narasumber kita di pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Kita ditemani dengan ada Bapak Irsyadur Rahman Ahmad MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga ditemani dengan Rizky Rahmadani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Iya, nang kayak apa kabar bubuhan pian sabarataan pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik sabarataan. Mudah-mudahan anak-anak perang sabarataan yang mendengarkan kita juga sehat, lawan baik-baik juga sabarataan. Amin. Di Pandiran Baisukan pagi hari ini topik kita yaitu adab dan akhlak santri kepada guru di masyarakat Banjar. Nah, sebelumnya kita juga hendak membawahi dang sanak perang sabarataan ini hendak bergabung pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Bisa langsung aja di nomor telepon di 0511 3252 602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895 34050959. Nah, silahkan nih, bagaimana nih adab dan akhlak santri kepada guru di masyarakat Banjar? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala bil fadli wal imtinan wa wa'ada man atahu bil khairi wal jinan wa 'aqaba man nasahu bisyarri wan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau, khususnya nanti di yaumul qiyamah. Baik, pendengar rahimakumullah, adab dan akhlak santri terhadap gurunya ini merupakan salah satu cara yang harus diketahui oleh setiap siapapun itu, dan bukan hanya terfokus kepada santri tapi seluruh generasi muda. Kalau santri ini kan ampun maaf dominan biasanya di pondok pesantren ya. Sebenarnya bukan hanya di pondok pesantren, murid-murid dimanapun itu, baik itu mereka SD-nya, kemudian madrasahnya, SMP-nya, ataupun seterusnya sampai dengan di tingkat tertinggi pun, apapun itu kewajiban bagi seorang murid terhadap gurunya ini akan menjadi tolak ukur terhadap ilmu yang didapatkannya. Karena adab dan ilmu ini sama-sama penting. Bahkan kalau antara dua ini, antara adab dengan ilmu, kedudukan sebenarnya kalau ulun pribadi lebih menilai lebih tinggi adab. Kenapa jadi adab itu lebih tinggi? Karena ada sebagian di antara kita ilmunya sedikit, tapi adabnya bagus. Maka dengan sebab adab yang bagus ini pula lah kehidupannya akan menjadi
nyaman dan keberkahan akan didapatkannya. Bahkan sebaliknya, tidak sedikit orang yang memiliki ilmu yang banyak namun adabnya kurang bagus, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, bukan hanya bagi dirinya, bahkan terkhusus lagi kepada orang yang ada di sekitarnya. Karena adab ini jauh lebih utama. Adab ini jauh lebih utama, bahkan kita tahu semua banyak ilmu yang kita dapatkan, namun lantaran adab kita yang kurang, itu biasanya ilmunya tidak akan menjadikan manfaat bagi yang bersangkutan. Bukan hanya untuk yang bersangkutan, namun untuk orang yang ada di sekitarnya. Nah, terkadang pun ilmu yang kita dapatkan itu, apalagi bahasa orang Banjar itu kada babarkah. Nah, kada babarkah kenapa? Karena diantaranya adalah lantaran adab yang kurang bagus. Makanya utama dari segala apapun itu adab. Kita terhadap adab kepada kuitan kayak apa, itu kan akan menjadi jalan untuk kita untuk meraih kesuksesan. Apalagi terhadap guru. Guru kan bagian dari orang tua kita. Karena orang tua itu kan kalau kada hilaf, namun kada salah jawabang lah. Itu kan ada 3 orang tua yang melahirkan kita, kemudian mertua kita, kemudian baru guru kita. Itu kan mereka adalah orang tua kita. Artinya siapapun itu, adab kita terhadap mereka itu akan menentukan kapasitas keilmuan kita. Semakin tinggi seseorang itu ilmunya, maka seharusnya baginya adabnya harus semakin tinggi. Namun tidak jarang saat ini kita dapati sebaliknya, ilmunya tinggi malah sebaliknya adabnya yang jauh. Makanya utama bagi kita semua adalah kebaikan adab dalam kehidupan kita, itu jauh lebih utama. Kalau ilmu itu insya Allah mudah. Ada orang yang sedikit belajar namun lantaran adabnya bagus, akhlaknya bagus, tidak menyakiti khususnya terhadap gurunya, tidak merendahkan kedudukan gurunya, belajarnya setumat tapi berkahnya luar biasa. Dan ini pun tidak sedikit ya yang kita dapati di masyarakat. Bahkan ulama-ulama kita pun terutama adalah bagaimana terhadap guru mereka. Karena apalagi seandainya merangkap nih lah kuitan jadi guru pulang, makinnya itu lawan kuitan aja harus beradab sudah, apalagi sidin pulang double kuitan lawan guru. Nah berarti harus jauh lebih lagi. Cuma terkadang ya inilah perlunya bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari, adab kita utama dalam khususnya kepada guru kita itu jauh lebih diutamakan. Bahkan ada satu hadis yang menyatakan bahwa masyai'un athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa annallaha liyubidul fahishal badhi. Ujar Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang lebih berat timbangan amalnya bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara kotor ataupun keji. Dalam artian ini kan akhlak yang kada baik. Bahkan ulun pernah mendengar di antara perkataan dari ulama, beliau menyebutkan bahwa kunci surga itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik, kepribadian yang baik. Bahkan jauh lebih dari itu adalah bagaimana keseharian yang baik itu akan membawa kepada sesuatu yang indah. Iya, ada yang menelpon nih. Nih, Iya, kita silakan. terima telepon dulu ya Pak ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abah Sopian. Assalamualaikum Pak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar pian tahu lah ilmu takar berkat kita kada berakhlak atau ada beadat lawan guru. Nggih. Ini pernah kisah sebelum alun ada bisi kakak jadi guru sebuah SMK di Pelehari. Nah ada suatu ketika kan 2 orang murid itu kan lulus dari sekolah itu, lalu mendaftar jadi anggota kepolisian. Nah saya sebut A lah B lah. Nah si A ini kebetulan bertamuan ada kakak ulun ada urusannya di kantor polisi. Nggih. Lalu melihat
nang si A ini menyambat itu bakas guru kok jer. Nang si B pun pada itu guru kok. Iya. Ternyata si A itu kada lulus. Dia anggota kepolisian. Padahal secara akademik lebih pintar dari B. Segalanya lebih segalanya telah dari si B. Tapi karena dia menganggap gitu bekas guru, ujar akak ulun pengarang guru itu kan ada bakasnya ketulahan guru insiden. Nah, menurut pian kayak apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih Pak? Oke. Nah, yang dipertanyakan Bapak Sopian tadi, Abah Sopian tadi. Oke, baik. Memang sebenarnya apa yang keluar dari tutur kata kita ataupun kalimat yang keluar dari mulut kita itu akan menjadi tolak ukur dalam bagaimana keberadaan kita. Nah, termasuk seperti halnya tadi. Kalimatnya memang sama-sama pada guru, tapi diawali yang satunya itu bakas guruku. Ya kan, yang satunya itu guruku. Nah, memang sebenarnya tidak ada istilah bakas tuh ada. Termasuk mohon maaf. Bakas mintu haku ya. Nah, itu kan bukan istilah bakas. Artinya tidak ada mantan mertua, mereka itu sudah menjadi orang tua kita. Walaupun mohon maaf perpisahan itu terjadi, mertua itu tetap adalah bagian orang tua kita walaupun kita sudah berpisah dengan anaknya. Jadi kada ada istilah bakas mintuha, apalagi bakas asmun bakas kuitan asa kada dawang lah. Ada satu tamu. Cuman yang ada ini kan biasanya yaitu kalimat. Makanya disitulah keberkahan dari seseorang dalam meraih apa yang dia diinginkan, termasuk adalah bagaimana posisinya yang pada saat itu mungkin Allah berikan sesuatu yang lebih daripada gurunya, namun bagaimana adabnya dan akhlaknya itu akan menentukan dalam kesehariannya. Dan ini betul, tidak sedikit hal yang demikian. Ini kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya ternyata itu akan merendahkan. Makanya mohon maaf dan berhati-hati, apalagi yang sering kita dapati orang yang berkhadam dengan guru itu berhati-hati. Terkadang mohon maaf, guru itu kan manusia juga, dan beliau pun memiliki kekurangan. Terkadang takzimnya kita, memuliakannya kita dengan seseorang itu akan luntur dan pudar kalau kita melihat sesuatu yang itu bertentangan dengan pandangan kita. Awalnya hal yang awalnya kan memang melayani beliau, cuma lantaran ada sikap yang mungkin bertentangan dengan yang bersangkutan, tiba-tiba hal itu terucap, kok guru gini, kok kayak ini sih Din, maka si Din menyampaikan kayak ini. Nah ini kan kadang yang maulah, makanya kita ketika bertemu dengan guru siapapun itu, apalagi ujar Sayyidina Ali radhiyallahu an, bagiku orang yang mengajarkan aku satu huruf itu adalah guruku, dan seandainya beliau memerintahkan aku apapun itu akan kukerjakan karena beliau adalah guruku. Satu huruf, bayangkan yang ampun maaf mulai SD kelas 1 sampai kelas 6 diajari sidin, belum lagi nang sanawiyahnya, belum lagi nang aliyahnya, belum lagi nang kuliahnya. Mereka itu adalah guru-guru kita, dan bagaimanapun kedudukannya beliau adalah orang yang berhak bagi kita untuk menerima layanan yang terbaik dari kita, karena keberkahan dari mereka itu adalah utama. Namun terkadang, makanya ini yang mohon maaf yang selalu dipesankan oleh orang tua ulun pribadi, ujar beliau, posisi guru tetaplah guru, dan seandainya pun Allah berikan rezeki bagi kita sejajar dengan mereka, maka jangan sampai pudar kedudukan guru itu di hadapan kita. Kadang kan mohon maaf pas lagi jadi mahasiswa, kita salim non sidin cium tangan, imbahnya kita diangkat jadi dosen, ini kadang lawan perguruan seorang juga tuh, bahari cium tangan karena posisinya sederajat kan, sama-sama pada dosen nih. Kada sedikit ulun dapati mereka malah salim biasa aja. Memang istilah cium tangan itu kan daripada penghormatan. Kalau kita di Indonesia cium tangan itu adalah hal yang luar biasa. Cuma kalau di luar negeri kan jarang kita dapati orang cium tangan. Nah, karena kan adat yang berbeda. Namun kedudukannya menghormati kepada guru siapapun itu tetap. Makanya ini yang pesan yang luar biasa bagi ulun. Jadi walaupun seandainya beliau itu adalah guru ulun, dan ulun
meminta kepada Allah, terus berupaya supaya terus diberikan ingat terhadap siapa-siapa yang pernah mengajari ulun, itu tetap ulun akan muliakan. Walaupun seandainya nih di posisi kita mungkin saat di waktu itu jadi narasumber, guru kita sebagai audiensnya ataupun pesertanya, ya tetap harus kita muliakan. Karena apa? Beliau adalah keberkahan ilmu yang kita dapatkan itu melalui beliau. Jadi bagaimanapun ya seperti yang dikisahkan beliau, memang singkat kalimatnya tapi itu menjadi sesuatu keberkahan dari apa yang dia cari, khususnya untuk kesuksesan di dunianya. Mau kada mau Bang lah harusnya. Kita harus menghormati guru kita, adab kita lawan orang yang lebih tua jua, siapapun itu. Walaupun kadang bujur ujar pian kadang, amun orang nih sudah ibaratnya ilmunya banyak, kadang lawan nang Tuhan ini merasa sudah tinggi, merasa sudah hebat, mungkin rasa hormatnya tuh mungkin adabnya tuh kurang lah. Betul benar. Kebanyakan itu seperti itu tuh pian, merasa lebih tinggi, merasa aku lebih pintar, ibaratnya Sidin biarpun tua tapi kan kada ada apa-apanya gitu. Kadang itu yang menghilangkan atau mengurangi adab seseorang tuh kepada orang yang lebih tua. Betul. Bahkan ampun maaf ya, apalagi kalau guru kita itu seumuran lawan kita, itu biasanya mudah untuk apalah seumuran juga aja ada apa tapak bahu Sidin kan ataupun hal nang lain-lainnya. Padahal memang dari segi umur sama, tapi kedudukan ilmu, makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat mereka-mereka yang berilmu, bujur sama-sama tapi kedudukannya berbeda. Makanya walaupun seumurankah itu atau lebih mudakah dari kita, tetap wajib bagi kita untuk memuliakan yang bersangkutan. Kenapa? Karena keilmuannya. Keilmuannya itulah yang maulah derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada kegampangan Bang bedahalah lawan baguru. Apalagi mun hari-hari melihat Sidin bersepeda seorang berkendaraan, ya kan tuh adab kita juga tuh. Adab kita. Guru kan ada juga guru tuh Sidin hendak aku biasa-biasa aja. Ada guru yang jauh lebih mengamalkan ilmunya, ada guru yang aku santai aja. Yang penting kayak apa murid-muridku nyaman. Ada ulun pernah dapati guru ulun Sidin bersepeda. Ulun berkendaraan. Bujur aja pang lah sama-sama pada beroda juga nih. Sidin bahkan bersepeda ulun kada wani. Memaraki aja ulun kada wani. Imbas Sidin berbelok hanya ulun belejo. Padahal seorang tapi lipit nih lah. Cuma juru ulun ini ada ulun. Karena keberkahan ilmu yang ulun dapatkan kada lain karena beliau. Tapi itu punya berjalan Bang lah. Cuma punya tetamu ya tetap kita salim hormat lawan beliau. Bahkan ada lagi di antara perkataan dari baguruan ulun, ujar Sidin, ini pengasuh pondok ulun, ujar Sidin, namun kamu mun tatamu lawan paguruan jangan bapaling muha. Jangan bapaling muha, kadang kan kita nih bapaling muha nih. Jar. Apalagi Tetamu di jalan. Tetamu di jalan tuh nah. Tetamu di jalan tuh jar. Ini jangan ditakuni Sidin ini macam-macam jabut bapaling muha. Sangka dulu padahal sebenarnya waktu yang berikutnya tuh kita kada ada yang tahu. Kadang lah mohon maaf. Kita nih, misalnya ulun ke sini lah. Sandal hanyar nih. Padahal sandal buduk aja Bang lah. Sandal hanyar. Misalnya nih kita bisa hilang sandalku nih ya, padahal belum lagi. Nah, karena apa? Waktu yang berikutnya kita kada tahu. Nah, sama halnya lawan peguruan. Ini bisa aja guru nih kena menagur aku nang ini. Padahal belum lagi. Bisa juga sini tapi lipit kada menakuni itu kan. Cuma ya itulah kadang prasangka nang yang kurang bagus lalu menyebabkan pola pikir kita pun juga akan berubah. Nah, maka ya utamanya kepada guru lah, karena keberkahan ilmu itu jauh lebih luar biasa. Melalui guru kita ini, tanpa guru tidak akan jadi apa-apa. Walau bagaimanapun ibaratnya guru kita lah malah kadang ada guru juga nang ditakutani murid-murid nih. Oh itu pasti. Pokoknya sudah dari jauh sebenarnya Sidin sudah ada nang beliung biar kita karena saking takutannya tuh lawan Sidin. Melihat Sidin ketakutan. Melihat ketakutan. Itu ada weh. Ada juga. Ada itu. Lebih baik menghindar gitu Menghindar ya. Nah, lebih baik menghindar jar Pak.
Nah kayak apa itu ujar Rizky lebih baik menghindar jadinya tadi dapat tamu gurunya tadi tuh. Daripada di karasi sini mual. Padahal kan kada tentu juga kan. Iya. Kadang ngarannya orang nih kadang ngaran di luar lawan yang di pas kita di dalam mungkin di kelas mungkin lah atau di luar kadang berbeda lah Betul. malah. Mungkin ada orang yang lebih ibaratnya profesional. Kalau di dalam nih kita profesional seperti ini. Namun di luar ada yang santai. Ini ngarannya di luar tadi. Iya, betul. Tapi ngarannya kita murid adab tetaplah adab kita Tetap harus ada. kita gunakan adab kita tentunya. Nah, nang baliung tadi Pak, karena saking takutannya tadi itu nah. Jadi dari jauh sudah melihat. Untung sih Pak guruan nih melihat juga kalau dari jauh. Langsung baliung. Kacamata sini udah tinggal. Ini atau di kantong masih kacamatanya lah. Itu nang kayak apa tuh nah Pak? Nah, tapi ini sebelum Pian menjawab dulu kan pertanyaan tadi itu kita hendak membawa dahulu kalau dang sanang perang pasabarataan ya mungkin ada anak bergabung lagi hendak bagi kisah jua atau ada anak ditetak gunakan lawan kita di sini pagi hari ini Pandiran Beisukan bisa jua di 0511 3252 602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895 34 0509 539. Nah sambil menunggu dang sanang perempat hendak bergabung lawan kita pagi hari ini kita dengerakan nang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar. FM 87,7 dan 99,6 Perompak Suara Budaya Banjar. Kelihayan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Motif dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan.
Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan. Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri. Pastikan channel kamu hanya di Prompat FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Prompat Suara Budaya Banjar. Prompat FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat masih di Pandiran Baisukan pagi hari ini dengan topik kita adab dan akhlak santri kepada guru di masyarakat Banjar. Nah, silakan nih. Siapa yang mau duluan? Izin masuk Pak. Iya. Karena keberkahan itu segala-galanya, kita gak pernah tahu kan ya dimudahkan dengan cara apa. Atau kita pernah di fase yang seperti tiba-tiba diberikan jalan setelah hilang harapan, tiba-tiba dikirimin orang baik setelah dikecewakan, tiba-tiba banyak hal-hal baik terjadi di luar ekspektasi kita, dan tiba-tiba lainnya. Sometimes semua itu terjadi bukan karena ibadah kita yang hebat, tetapi bisa jadi itulah buah sederhana yang kita lakukan. Misal bagaimana cara kita taat kepada guru, bagaimana adab kita terhadap guru, dan itulah buah-buah yang kita raih. Dan juga karena saya tuh masih sepakat terhadap Bapak, kalau dari saya pribadi, kalau misalnya ketemu sama guru yang sudah karakternya apa sih namanya, kayak tiba-tiba selalu nanyain dan lain sebagainya, itu saya jujur Pak menghindar terlebih dahulu. Pengalaman ini Pak. Karena kan Pak, saya sudah tahu karakter gurunya, takutnya di jalan tiba-tiba tanya, kamu kapan sidang? Nah itu kan itu kan merupakan, menurut saya lebih baik saya demi mental saya juga, ya udah saya menghindarin aja gitu. Karena setiap kali ketemu di kampus pun, kamu kapan sidang ya? Itu sudah sidang loh ya. Duh, saya baru bab 4. Tiba-tiba ya, semuanya tiba-tiba semuanya itu tiba-tiba. ya. Bagaimana ini Pak yang semuanya tiba-tiba dan tiba-tiba menakutkan juga sendiri sepertinya ya. Tiba-tiba ada hal baik juga. Oke, baik. Oke. Pada dasarnya semua guru itu baik. Semua guru itu baik, dan setiap guru itu memiliki cara masing-masing dalam mendidik anak-anaknya. Yang di rumah berbeda dengan mereka yang di luar rumah, dan terkadang mohon maaf ya, kadang guru itu ada yang diberi peran masing-masing. Apalagi misalnya kayak di tahfiz ataupun di pondok pesantren, si A ini lebih kejam. Kejam dalam artian bukan yang terlalu cuma maksudnya ketika beliau datang mereka takut. Ada guru itu yang memang di setel, padahal sebenarnya bukan kepribadian beliau, lebih ramah lah dengan santri. Jadi memang di tempat-tempat yang tertentu seperti tadi itu khususnya itu supaya pembelajaran itu jauh lebih aman. Soalnya kalau badataan kadadanang ditakutani lain kisah ya kah? Mun sabadataan ditakutani kadadanang buparak.
Cuma ya itu memang pada dasarnya semua guru itu adalah memotivasi dan membawa setiap siapapun itu kepada sesuatu yang jauh lebih indah. Memang terkadang beliau itu kan ya cari aman ya kan. Cari aman bukan dalam artian kita menghindari beliau, tidak. Cuma dalam artian kita bisa jadi seperti yang beliau sampaikan kan, menjaga mental. Kadang ya sama halnya gini, mohon maaf, kayak razia. Nah, bujur. Kadang ada razia kalau sekolahan tuh kan. Nah, itu. sekolahan ada razia kada hanya di sekolahan, kita di luar-luar pun kan lagi musim razia nih. Polisi padahal ada dan kita bawaan sebenarnya sudah lengkap. Cuma menghindari ribet dalam apapun itu. Nah, lalu beliau jadi orang situ razia lalu jalan yang lain kan. Nah, ini bukan dalam artian menghindari, cuma mencari aman. Nah, yang dimaksud ulun menghindari ini adalah nyata-nyata itu paguruan yang seharusnya hormatnya kita kepada beliau itu luar biasa karena keberkahan ilmu itu ada pada beliau. Hal ini jangan meulah kita menjauhi beliau. Nah, menjauhi yang dalam garis besarnya adalah menjauhi. Mun kayak tadi kan menjaga mental. Menjaga mental. Cuma sebenarnya guru itu semuanya baik. Guru itu semuanya baik dan di kita setiap guru pun pasti sebenarnya menginginkan anak muridnya itu menjadi orang yang luar biasa. Bahkan setiap guru itu pun pasti menginginkan anaknya itu kesuksesannya jauh lebih daripada beliau. Makanya kadang ada nang endak karas muha, ada nang penyarikan, ada nang akrab benar. Nah, tapi hati-hati pula. Yang akrab, yang hati-hati, yang dan karas muha kada diparaki pun juga hati-hati karena setiap itu tuh ada memiliki keberkahannya masing-masing. Iya, kita terima telepon lagi nih. Siap. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan siapa Dari di mana? Mbak Yanti nih. Mbak Yanti, silakan Mbak Yanti. Di Jalan Tembus. Apa tadi yang Ustaz? Assalamualaikum dulu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi yang ada poster kan tadi apa guru ada yang lembut, ada yang apa tadi? Alhamdulillah poster saya guru anak ulun guru mengaji persis kayak guru Ustaz bilang tadi. Lembut, ramah. Alhamdulillah kurang lebih 4 tahun belajar mengaji, kada pernah gurunya memarahi atau kayak melihat kelakuan muridnya. Bagus aja gitu, alhamdulillah. Kurang lebih 4 tahun pas tadi anak ulun mengaji. Nya gurunya tuh ini perempuan panggurunya. Lulusan Pondok Darussalam. Jadi orangnya lembut. Lamahan lawan murid-murid nih kadang-kadang ulun bandara yang kadang-kadangnya mengaji tuh kadang-kadang setelah ketawa julun jangan kada boleh baca julun Al-Qur'an lawan ibu julun badap kadang-kadangnya kalaunya itu postetnya mahapal kadang-kadang ketawaan ulun mendengarun tagur kada boleh julun kadang itu kadang gurunya ketawa aja senyum-senyum gitu nah. Jadi kalau ada kegiatan tuh mau aja ustaznya hebatnya kayak tamatan masa segala mau urusi kayak menakasa mau urusi gitu nah. Alhamdulillah julun ada aja tamu guru nang kayak itu. Alhamdulillah. Ya jadi alhamdulillah julun mudahan julun sin panjang umur sehat. Masih muda lagi selesai kurang lebih 30-an aja umurnya. Ini itu murid dari guru dari TK itu. Sampai akhirnya jadi guru mengaji ke rumah. Banyak murid-murid yang ibaratnya tuh yang pelajari ke rumah kan orangnya dasar lembutan tuh orangnya lamahan. Ibarat kayak kelakuan muridnya Sidin memaklumi aja. Kadang-kadang ya Sidin ada yang mentalnya kan mode kayak ada yang betul rajin semangat, ada yang koler gitu sabar aja sih jadi kan tergantung kadang dari mama-mamanya kayak memberi semangat lawan guru. Tetap aja Bu datangnya kan aja kayak belinya kada mau
lawas biasa tumat Bu ay. Jin alhamdulillah, jilun mudahan aja jilun ada lagi guru-guru di lain kan kayak itu nah. Amin. Misalnya guru yang ustadznya lelakian kan lelakian, dia muridnya bilangnya bibinian kan bibinian juga. Ini bercampur aja nah bahasanya. Amatnya pandai Terima kasih beisukan. banyak atas anuan Pak Iya. Ustadz segala. Ini siapa nih penyiarnya? Lawan Helda hari ini. Inggi, Bu. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Nah itu tadi kan ujar Sidin, alhamdulillah kan Sidin dapat guru kesan anak Sidin yang baik cara. Kadang kita kan kada tahu juga. Ini pengalaman juga kadang guru, ulun pernah juga bisi guru. Kemana-mana pokoknya karena di sekolahan bila anak masuk sekolah nih membawa panggaris nang semeter tuh. Inggih, bujur pian. Pokoknya Sidin masuk saka kelas tuh kita takutan sabarataan. Guru menghitung pulang. Nah, tapi di luar itu ibaratnya Sidin dasar emang baik untuk di kelas aja memang seperti itu. Tapi di luar di luar jam pelajaran Sidin memang baik kayak gitu. Ada. Pokoknya rata-rata guru-guru bahari itu kudu juga dan bila masuk kelas atau ngajar tuh ada yang dipingkuti. Betul. Nah, itu bedanya Bu. Bedanya. Kalau dulu kita tuh kan ya Pak ulun kalau di Jawa tuh nyebut paikat apa ngaranya tuh yang paring halus. Nah iya. Itu di ujungnya halusnya sakitnya luar Padas biasa. Ustadz kena. Tapi hampir rata-rata mereka yang kena itu bukan dalam artian mereka yang bodoh, tidak. Tidak. Tapi mereka yang kena itu adalah bagian dari kementalan mereka yang bujur dididik. Ustadz. Nah, cuma kan ya kadang ya berbeda lah untuk saat ini kan. Saat ini nih hampir rata-rata tak ando sedikit aja. Kada kawa lagi kayak gitu. lagi. Kada kawa salah-salah Kada kawa gurunya salah nang sedikit disalahkan. gurunya. Padahal kadang ya mohon maaf ya. Kadang ada anak itu yang penuh dengan tekanan, tiba-tiba dengan gurunya yang padahal biasa aja. Cuma ceritanya berlebih. Lalu dipidanakan. Padahal kan mereka tanpa mereka sadari guru mereka dulu tuh lebih parah daripada itu. Bujur Ustadz. Cuma saat ini nih kayak apalah bahasanya tuh, terlalu dimanja gitu. Terlalu dimanja. Kalau ulun pribadi ulun tekankan khususnya gasan anak ulun, selama pian yang salah babak kada menagur. Tapi kalau pian yang salah dan guru pian mencatok baba bersyukur. Bujur. Kenapa jadi baba bersyukur aja? Itu mereka mendidik pian. Mendidik kita di rumah, ampun maaf. Kita kan kadang ada kesibukan masing-masing. Orang tua orang tua laki becari, orang tua bini ada usaha juga. Lalu di rumah nih bebaya sangkut mengajari. Itu mereka yang mengajarkan bukan hanya sekedar mereka mengajarkan ilmu, mental pun juga mereka ajarkan. Bujur itu Ustadz. Soalnya kan mohon maaf ya, kadang tanpa kita sadari di luar kita dari tempat di mana kita belajar itu di luar tuh lebih kejam lagi. Lalu disinilah mental kita menghadapi, oh berarti kalau salah ini. Tapi kalau mohon maaf murid itu berkali-kali dengan kesalahan yang sama, berarti bukan karena kesalahan dari si gurunya, dasar inyanya juga tuh. Inya muridnya juga nang babal jadi kita tuh. Nah, itu. Inyanya juga padahal kan guru sudah menagur, ayo sudah. Kayak kita juga lah di rumah, ampun maaf. Anak tagur sekali, 2 kali, 3 kali masih kan? Nah, lalu kita mencatok itu kan bukan karena kesalahan yang itu bisa jadi ini anak-anak tuh beda pian, ada yang memang karena salah itu atau sisi lainnya mereka anak dimanja. Nah itu bang pulang kan cuma ya gitu malah. Abah mama nih sibuk pada jauh tapi dihirani di rumah aja jadi lah bola apa kalah segera dihirani mama abah nih sibuk banget aja anak juga di sekolahan udun sudah seharian di rumah pian kayak ini pulang mah lalu bahasa orang Banjar tuh bakal lakuan. Nah bakal lakuan jadinya.
ini macam-macam pang juga ada kan juga nangarannya murid nih kayak ini kuitannya nih pemamayan bener rupanya di rumah ya kalau dapatnya guru nah tapi ngarannya alhamdulillah kan anaknya nih baratnya hakun haja gitu nah belajar jadi sama asli lawan gurunya kadang pada lawan kuitannya ada juga nang kayak itu malah ibaratnya mau belajar hakun lawan gurunya jadi pada lawan kuitannya karena takutan tadi lawan kuitannya nang karena saking pemamayannya tadi tuh karena semuanya ada fasenya Bu. Pas lagi kita belum sekolah itu ujar mama. Pas imbahnya kita mulai TK kemudian naik lagi ke SD itu ujar guru, ujar ustazah. Karena imbahnya di fase-fase berikutnya ujar kawan. Itu enang alih juga. Padahal kan unang kuitan dimulai jadi ini. Tapi padahal yang diajarkan kuitan, guru tuh mengajarkan apa ini diajarkan kuitan, tapi tetap ujar guru mai ano aja. Nah. Tapi kan ada fasenya ujar kawan kayak ini. Nah, padahal guru sudah memadahi, kuitan sudah memadahi, tapi mereka lebih terfokus lagi kepada kawannya. Ada masanya, ada fasenya. Lingkungannya Pak. Iya, betul lingkungannya. Iya kadang ada juga kan amun kita ibaratnya ke pengajian atau apa tuh ujar guru ujar guru nang kayak ini semalam jar bulih ujar guru nang kayak ini jar nah itu amun sudah kita di pengajian tuh kan Tuhan anu mah lagi ya kalau pokoknya kayak itu biasa banyak nah ngerti orang menuntut ilmu ini kan nggak tahu Tuhan kan ibaratnya menuntut ilmunya sampai kaliang lahat lah ujar orang tuh jadi anak guru tuh kan ibaratnya anak nang anu nang Tuhan tetap kita menghormatinya juga. Nah jadi ini bagian dari adab ya, adab yang seharusnya itu terjadi dan ada di diri setiap murid, baik itu santri, baik itu murid. Yang pertama adalah ada ulun simpulkan beberapa. Yang pertama adalah kerendahan diri. Harus merendah diri di hadapan guru. Jangan asal seorang. Nah itu biasanya yang bagian dari keberkahan ilmu akan kita dapatkan. Kemudian berupaya untuk mengungkapkan dan meyakinkan akan kepiawan si guru. Walaupun kadang kita bajur guru saya itu aja kah pengetahuannya. Nah, munde itu tak ucap tuh keberkahan ilmu ada akan kita dapatkan. Karena itu memiliki tempatnya masing-masing. Guru itu satu, mohon maaf, di kalangan santri kayak ini. Kayaknya di kalangan SD kayak ini beliau. Di kalangan SMP beliau yang sampaikan itu beliau memiliki pengetahuan yang itu kadarnya dari setiap murid itu beliau mengetahui. Ya cuma kadang kita majar saya itu aja kah guru tuh tahunya tentang ini aja kan. Itu keberkahan ilmu tidak akan kita dapatkan. Kemudian nah ini yang utama pula adalah harus mengenang jasa guru. Kita tanpa guru tidak akan jadi apa-apa. Walaupun surga itu ada di telapak kaki kedua orang tua kita, telapak kaki ibu ya, tapi jangan diitihi mana. Jangan dicari. Jangan dicari. Sama aja batisnya lawan kita ya kan. Cuma maksudnya keridhaan beliau itu ada di sana. Tapi pertanggungjawaban guru itu kepada si murid itu bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat. Makanya kedudukan guru itu luar biasa dan jasa guru itu jangan sampai dilupakan. Walaupun kita sudah apalagi kita tahu sidin berurusan ternyata kita di bidang itu bantu sebisa kita. Mun kawa kita nang mengeluarkan duit. Mun kawa kita nang belapah pian duduk aja ulun dan mau urusakan. Itu insyaallah keberkahan ilmu akan kita dapatkan. Cuma kadang ada juga ya nangaran dikit-dikit nih hitung duit lah. Bah ada tahu di orang paguruan ya tetap disikat. Dihujungi pulang lah. Dihujungi ya pulang. Nah itu nang bagian apa ngarannya hal yang harus dihindari termasuk pula bagian dari hal yang harus ada pada setiap siapapun itu khususnya murid ataupun santri adalah sabar dalam didikan guru. Disariki guru tuh sabar karena guru tuh kadang mungkin menyenyarik pun kada salah. Bujur. Kadang kita ini merasa benar, lalu guru menyariki padahal guru itu memiliki sudut pandang yang itu sebenarnya kita kada tahu ternyata itu adalah bagian dari hal yang harus kita hindari. Termasuk pula nih lagi saat belajar upayakan ada izin. Izin itu memang perkara yang ringan ya. Perkara yang ringan cuma keberkahan ilmu akan kita dapatkan di sini.
keluar masuk tuh izin ya kan. Apalagi ampun maaf sawat masuk ke rumah peguruan kada bangatok. Nah, terlalu tuh. Oh my. Kalau pas guru lagi pacul baju kan sidin kan besilih baju gitu nah. Kan ya itulah yang apa kalau di kelas keluar izin masuk izin kan masuk izin tuh kan katok dulu. Kalau sidin lagi menjelaskan apakah kan kalaunya kita kan tiba-tiba masuk tiba-tiba yang beliau utarakan tuh hilang, sidin menagur, lalu nang disambung di sini bingung. Lalu makanya perlunya bagi kita itu bagian dari adabnya, termasuk pula menjaga kebersihan diri di hadapan guru. Jangan ampun maaf, ada bapak jangan, yang penting ilmunya juga aja. Nah itu jangan tuh. Kebersihan diri kita, jangan datang wadah paguruan umpat belajar lawan sidin tahi mata masih ada, rambut masih mandi balum. Ya mun mandi itu orangnya aja pang bulah. Soalnya antara lakian non binian tuh tak cangkal mandi binian bang. Iyalah kira-kira. Nah, ini kita nih anak di anu tapi ada nama nelpon, kita terima satu matkan lah. Ayo jadi dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana? Dari Acil. Acil siapa? Acil Nini. Acil Nini. Oke, Acil Nini. Oke, Acil Nini singkat silah karena waktu kita juga nang membatasi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ibu kan yang satunya tuh sudahlah. Belum kan. Jadi yang pertama ulun ucapkan walaupun sudah lewat selamat Hari Santri. Waktu Hari Santrinya itu pas kebelujuran ulun ada di Martapura. Jadi ulun lihat di situ ada kegiatan Pak Lah di halaman apalah di samping masjid itu. Nah ulun lihat para pacar itu tertulis selamat Hari Santri ya gitu. Memperingati Hari Santri jerulun hari ini itu waktu lalu. Mudah-mudahan anak-anak kita nih yang pertama tuh ini kebelujuran Pak ulun hanya raja membuka. Sebabnya ulun beberasi rumah tuh ibak benar rabak jerurang Tuhan di muka rumah. Dan kali membuka maraminya julun sayangnya ulun hanya raja masuk lah. Nah, jadi yang pertama nih nang khususnya ulun harapkan anak-anak ulun pang dahulu Pak Lah. Jadi anak nih maasi sebutin aja dahulu. Dipadahi maasi bilangnya kada maasi labaram. Iya, betul. Itu aja harapan ulun maasi dipadahi. Nah, dengan maasi itu kan insya Allah baik inya itu nah. Itu aja sebutin Diang Hilda, terima kasih waktu kesempatannya walaupun di ujung waktu di ujung kada apa-apa aja. Dan anak-anak kita tuh masih lawan apa jurang tuh apa nang digawinya tuh bermanfaat gitu. Mudahan hampian sehat aja Pak Lah, sukses terus pian. Begitu pula pendamping pian di samping tuh. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalumpanan sidin asik bahasa simpun tadi tuh kada ingat lagi jamnya. Tapi masuk alhamdulillah. Nah mungkin ini kesimpulannya atau pesan-pesannya singkat nih dari Bubuhan Pian nih sebelum kita akhiri Pandiran Beisukan hari ini. Dimanapun berada, apapun saat ini posisi kita, tetap melibatkan guru, tetap doakan guru hal-hal yang baik. Semoga hal-hal yang baik selalu datang ke diri beliau. Semoga beliau disehatkan panjang umur karena kita nggak pernah tahu kita saat ini dari guru-guru kita dan lain sebagainya. Oke, baik. Sedikit kesimpulan dari ulun, yang jelas tadi adab-adab yang sudah kita sampaikan di kesempatan ini, yang jelas upayakan dalam kehidupan kita guru tetap wajib kita hormati dan keridhaan guru wajib kita dapatkan, dan jangan sampai satu ubahnya hati guru kita lawan kita. Awalnya sidin bagus lawan kita kan tiba-tiba ada sikap kita yang itu muulah sidin kada katuju, lalu itu berpengaruh dengan ridho beliau, ngurka beliau terhadap yang bersangkutan, maka ilmu yang didapatkannya sedikit pun tidak akan menjadikan manfaat baginya.
Karena dasarnya dari apapun itu tidak lain adalah lantaran perantara, khususnya perantara guru kita. Kita doakan semua, mudah-mudahan guru kita semua siapapun itu yang pernah mengajarkan kita, Allah berikan keberkahan untuk beliau, dan mudah-mudahan kehidupan beliau diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pandiran besukan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita seberataan. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.